Halo sahabat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan channel saya, Sri Wiyadi Blitar Channel. Terima kasih yang sudah mengikuti, subscribe, dan like untuk channel saya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan berbicara tentang seorang pangeran yang meninggalkan tahtanya demi kebahagiaan semua makhluk, yaitu Pangeran Siddhartha atau dikenal dengan Siddhartha Gautama, pangeran yang meninggalkan tahta. Untuk memperjelas pembahasan kita kali ini, kita akan bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama itu negara tempat kelahiran, yang kedua masa dalam kandungan, yang ketiga masa kecil Pangeran Siddhartha, masa remaja, masa menikah dan meninggalkan tahta. Mari sama-sama kita belajar. Kita akan berbicara tentang siapa itu Pangeran Siddhartha, di mana dia tinggalnya. Nah, Pangeran Siddhartha atau biasa dikenal dengan Siddhartha Gautama itu lahir di India pada waktu itu. Nah, saya ambil dari Anggutara Nikaya I 213 4 252 256 260, yaitu kisaran tahun 600 sampai 320 sebelum Masehi. Ada 16 negara besar masa itu yang disebut dengan Mahajanapada. Nah, sedangkan pangeran yang kita bicarakan untuk kali ini itu lahir di negara kecil di kaki gunung Himalaya yang dikenal dengan suku Sakya atau suku Matahari. Nah, negara kecil atau negara Kapilawastu ini merupakan negara taklukan dari kerajaan Kosala. Nah, pada waktu itu kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bernama Raja Sududana dan ratunya yang bernama Ratu Mahamaya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kelahiran manusia agung. Ini menurut Majjhima Nikaya 125. Nah, ini setelah ada perayaan besar, Ratu Mahamaya itu menyepi atau berpuasa. Nah, kalau di dalam Buddhis itu dikenal dengan yang namanya Atangga Sila, melaksanakan 8 sila. Jadi setelah ada perayaan besar, nah setelah perayaan besar itulah Ratu Mahamaya ini menyepi di suatu tempat untuk berpuasa, untuk mendapatkan seorang putra. Nah, kemudian dalam penyepian ini Ratu Mahamaya itu bermimpi ia didatangi 4 maharaja dewa dan dibawa ke Danau Anota. Apakah danau tempat tinggal para dewa-dewi. Nah, setelah dibawa ke sana dimandikan oleh para dewi. Nah, setelah dimandikan dan dirawat oleh dewa-dewi, kemudian didatangi gajah putih yang bergading 6 membawa bunga teratai, kemudian masuk ke rahim Ratu Mahamaya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang kelahiran manusia agung. Nah, kelahiran manusia agung ini saya ambil dari Sutta Nipata 3.11. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengetahui secara rinci, secara detail bisa dilihat di Sutta Nipata 3.11. Nah, di situ dituliskan bahwa manusia agung itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau biasanya seorang ibu itu mengandung 9 bulan 10 hari, akan tetapi manusia agung ini dalam kandungannya itu genap 10 bulan. Ratu Mahamaya ini melahirkan dalam posisi berdiri, mana Ratu Mahamaya ini berpegangan kepada pohon sala yang cabangnya itu menjuntai ke bawah dan berpegangan. Saat kelahirannya itu ada 4 dewa berdiri di hadapan dari Ibu Bodhisattva atau Ratu Mahamaya. Nah, saat proses kelahiran pertama kali itu diterima oleh Mahabrahma, di mana Mahabrahma ini dikenal sebagai makhluk yang tidak memiliki nafsu.
Nah, setelah diterima oleh Mahabrahma, kemudian baru diberikan kepada 4 dewa dari 4 penjuru. Setelah itu baru diberikan kepada Dayang. Bersamaan dengan kelahirannya, dari langit itu muncul 2 mata air, yaitu mata air hangat dan mata air dingin untuk membersihkan dari bodhisatwa ini. Nah, kemudian setelah dibersihkan, bodhisatwa ini langsung bisa berdiri kokoh dengan kedua kakinya dan berjalan 7 langkah ke arah utara. Ajaibnya, begitu dia melangkah, di kakinya itu muncul bunga teratai. Setelah melangkah 7 langkah ke arah utara, dia memandang ke segala penjuru dan mengucapkan sumpah. Nah, jadi bodhisattva ini sudah bisa berbicara bahasa manusia begitu dia lahir. Nah, kita lanjut ke masa kecil Pangeran Siddhartha. Seperti putra-putra kerajaan lainnya, Pangeran Siddhartha ini mendapatkan perlakuan yang istimewa dari ayahnya dan juga mendapatkan pendidikan yang baik dari kerajaan. Digadang-gadang untuk menjadi pewaris tahta, maka dia mendapatkan pendidikan kenegaraan, pendidikan ilmu perang, pendidikan ilmu ekonomi, ilmu agama, ilmu politik. Biasanya kita itu pergi ke sekolah, akan tetapi di kerajaan Kapilawatu itu mengundang guru-guru yang terkenal pada masa itu. Dan juga Pangeran Siddhartha ini sangatlah dimanja oleh kedua orang tuanya. Hanya memakai pakaian kain sutra cendana yang terbaik di Banarasi. Dan juga selama masa kecilnya ini didirikan 3 istana, yaitu istana musim panas, istana musim hujan, dan istana musim dingin. Nah, sepanjang hari, baik siang maupun malam, dipayungi payung istana yang berwarna putih, sehingga dia terbebas dari panas, dingin maupun debu. Kemanapun dia pergi, selalu dipayungi payung istana yang berwarna putih. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang masa menikah. Nah, ini bisa dilihat di Mahawastu 2 nomor 72 sampai nomor 77. Nah, kalau di sana dituliskan bahwa Pangeran Siddhartha ini menikah di usia 16 tahun. Nah, saat proses pernikahan ini, Raja Susudana ini mengundang para putri-putri dari kerajaan yang ada di suku Sakya. Jadi para putri ini diundang ke istana untuk dipilih menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Nah, kebetulan pada waktu itu Putri Yasodhara atau dikenal dengan Gopa menjadi pilihan dari Pangeran Siddhartha. Nah, begitu diketahui bahwa Yasodhara ini dipilih oleh Pangeran Siddhartha, kemudian Raja memberikan undangan untuk meminang dari Putri Yasodhara. Akan tetapi Raja Supabuddha dan juga kakak dari Yasodhara ini tidak mau memberikan dan berpikir bahwa Pangeran Siddhartha itu merupakan pangeran yang manja. Kabar ini menjadikan Raja Susudana itu menjadi sedih. Nah, Pangeran Siddhartha berkata kepada ayahandanya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang pangeran yang manja. Maka selayaknya ayahandanya mengadakan pertandingan, diadakan lomba ketangkasan, keterampilan, berdebat, ilmu negara, ilmu berperang, dan ilmu politik diadakan di negara itu
dan dapat diikuti semua pangeran yang ada di suku Sakya. Nah, saat pertandingan ini semua pertandingan itu dimenangkan oleh Pangeran Siddhartha. Maka diakuilah bahwa Pangeran Siddhartha itu merupakan pangeran yang unggul, bukan pangeran yang manja. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang masa meninggalkan istana. Tadi kita sudah berbicara tentang masa kecil, masa remaja, masa menikah. Sekarang kita akan berbicara tentang masa meninggalkan istana. Ini bisa ditilik atau dilihat di Nidana Kata Jataka nomor 58 sampai nomor 60. Nah, Pangeran Siddhartha ini sebelum meninggalkan istana atau menjadi seorang pertapa itu dulu ya saat lahirnya itu diramalkan tidak diperkenankan untuk melihat 4 peristiwa atau 4 penampakan. Yaitu antara lain adalah orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan pertapa. Akan tetapi masa waktunya untuk meninggalkan istana, dia keluar istana dan melihat 4 peristiwa ini, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan pertapa. Raja Suddhodana tidak tinggal diam dengan melihat putranya ingin meninggalkan istana menjadi seorang pertapa. Untuk menghiburnya, Raja Suddhodana itu mengundang penari-penari yang cantik untuk menghibur Pangeran Siddhartha. Saat penari ini mulai menari, Pangeran Siddhartha ini tertidur. Nah, mengetahui bahwa Pangeran Siddhartha ini sudah tertidur, para penari dan juga krunya ini mulai kelelahan dan tertidur. Setelah melihat penari dan pemain musik tertidur dan main musik tidur tak nyaman dilihat, maka tekadnya untuk mencari obat tua, sakit, dan mati semakin bulat. Nah, sebelum dia pergi meninggalkan istana, masuk ke ruangan tempat tidur dari istrinya, yaitu Yasodhara dan putra tunggalnya Rahula. Aku akan kembali jika aku sudah menemukan obat tua, sakit, dan kematian. Dibantu oleh Cana dan para dewa dan juga kuda kesayangan dari Pangeran Siddhartha yang bernama Kuda Kantaka pergi untuk meninggalkan istana dan berhenti di Sungai Anoma. Nah, setelah itu Pangeran Siddhartha melepas baju kerajaannya, memberikan kepada Cana dan memotong rambutnya, kemudian dilempar ke udara dan ditangkap oleh para dewa, dibawa ke alam dewa. Temannya yang terlahir sebagai dewa datang memberikan jubah dan mangkok yang digunakan untuk keperluan petapa. Nah, demikianlah yang pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam sejahtera.